Tidak semua mimpi hanyalah bunga tidur. Ada mimpi yang jadi pintu menuju perjanjian gaib. Malam itu, Raka, seorang pengusaha muda yang usahanya tersendat, terbangun dengan keringat dingin. Sudah berbulan-bulan ia dihantui mimpi yang sama. Lorong panjang berlampu temaram, bau kemenyan samar, dan di ujungnya seorang kakek berkulit pucat menatapnya tanpa berkedip. "Kamu ingin bisnis meledak?" tanya si kakek. Suaranya serak seperti gesekan pintu tua. Cepat, instan, tanpa ribet. Raka mengangguk, ragu, tapi putus asa. Tidak ada harga yang disebut, tidak ada syarat yang dituliskan. Hanya jabat tangan dingin yang membuat nadi Raka terasa berhenti sepersekian detik. Esok paginya, hidupnya berubah. Pesanan masuk bertubi-tubi. Kontrak besar menghampiri tanpa presentasi. Angka penjualan melesat tak masuk akal. Notifikasi ponsel seperti hujan meteor. Raka merasa seperti akhirnya dipilih oleh semesta. Tetapi bersamaan dengan itu, rumahnya menjadi asing. Ayu, istrinya, mulai sering demam tanpa sebab. Dimas, anaknya, sering terbangun tengah malam, menunjuk sudut kamar dan berbisik, "Ayah." Kakek itu berdiri di sana. Lampu-lampu rumah sering berkedip. Jam dinding berhenti tepat jam 3:03, dan aroma kemenyan menempel bahkan di pakaian kerja Raka. Ia mulai menghitung. Keberuntungan datang persis setelah jabat tangan di mimpi. Analisisnya sederhana, menyeramkan. Ia telah menyetujui perjanjian gaib tanpa sadar. Malam berikutnya, Raka masuk lagi ke lorong yang sama. "Aku tak mau bayar dengan keluargaku," kata Raka. Suaranya bergetar. Kakek itu tersenyum tipis, memperlihatkan gigi yang terlalu rapi untuk usianya. Setiap kesuksesan butuh energi. Kalau bukan milikmu, ya milik yang paling dekat. Raka menelan ludah, menatap jemarinya yang bergetar. "Ambil semuanya kembali. Kontrak, pujian, angka-angka. Biarkan aku mulai dari nol. Asal mereka aman." Lorong mendadak bergetar. Dari kejauhan, suara tawa, suara kasir mesin, tepuk tangan semua terdengar seperti gelombang yang mundur. Raka terbangun. Notifikasi ponsel sunyi. Kontrak dibatalkan. Namun suhu tubuh Ayu normal. Mata Dimas kembali cerah. Di meja makan, Raka menatap dua orang yang menjadi alasan semua pilihannya. Dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia merasa benar-benar hidup. Malam itu, sebelum memejamkan mata, ia menulis satu hal di buku catatan. "Sukses yang tidak kuciptakan sendiri akan menagih sesuatu yang tak bisa kubayar. Dan kalau kamu bertanya, apakah kakek itu muncul lagi? Kadang-kadang, di cermin toko yang sudah sepi, Raka melihat bayangan ujung sarung lusuh melintas, mengingatkan, menunggu, menawarkan. Jika suatu malam kamu bermimpi bertemu kakek misterius yang menjanjikan jalan pintas, ingat, pintu yang terbuka terlalu cepat jarang membawamu ke tempat yang benar. Kalau kamu mimpi ketemu kakek misterius, jangan ditanya resep jamu, tanyain aja akun YouTube-nya. Terus subscribe channel ini biar nggak ketipu.